semua sehat kan? Puasanya gimana? Kuat, harus. Karena apa? Karena setiap hari bulan puasa kita harus kuat dan semangat. Gimana anak-anakku sekalian yang masih baru bangun, yang masih pada ngantuk, segera mandi biar seger. Karena apa? Kita akan mengadakan sanlat online. Oke? Karena apa? Yang akan disampaikan oleh Pak Bukhori dengan video tentang akhlak yang mulia untuk pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala syahr Ramadan mubarakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, syukur alhamdulillah tentunya sama-sama kita panjangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, iman dan Islam, sehingga kita sama-sama masih dapat insyaallah menunaikan ibadah yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Nabi Muhammad, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berpuasa dan mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, insya Allah. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema tentang akhlak. Ya, pertama yaitu akhlak yang baik, akhlakul karimah, ya, atau akhlak mahmudah yang terpuji. Sebelumnya, mari kita sama-sama kita simak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Rasulullah sudah mengingatkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa beliau diutus ke dunia ini, bumi ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Padahal pada saat itu kita tahu, ya, manusia dalam keadaan jahiliyah, dalam ateisme, dinamisme, tetapi Rasulullah diutus bukan itu dulu, tapi bagaimana menyempurnakan akhlak kita. Akhlak yang sudah bobrok, sudah rusak, ya, yang manusia derajatnya lebih rendah daripada binatang. Rasulullah diutus untuk bagaimana mengembalikan akhlak manusia sebagai fitrahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita lihat di sini arti akhlak, bahasa apa, secara etimologi atau balagonya tentang kata akhlak, yaitu berasal dari kata bahasa Arab yaitu khuluq, yaitu perangai, tabiat, adat kebiasaan atau agama. Oleh karena itu, pada hakikatnya akhlak itu adalah sesuatu yang sudah melekat pada diri kita, pada manusia. Maka kita perlu nanti bagaimana akhlak itu akhlak diri kita mengarah kepada menjadi akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Bagaimana hidayah ini kita akan peroleh, kita cari, tentunya nanti dengan agama. Kita lebih jelasnya nanti kita lihat pada pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah menurut Imam Ghazali bahwa akhlak itu adalah sifatnya tertanam dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Ini akhlak. Ya, jadi sudah ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, maka kita tidak bisa berlari atau menghindar dari akhlak itu sendiri. Jadi sudah ada pada setiap diri jiwa orang masing-masing. Cuma bagaimana akhlak itu dituntut menjadi perilaku-perilaku yang baik. Itulah nanti barangkali yang kita pahami sekarang ini, bahwa kita datang ke sekolah tidak lain tidak bukan adalah rangka bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, juga adalah akhlak. Ya. Selanjut lagi, jadi kesimpulannya jelas menurut Imam Ghazali bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang sudah melekat tubuh diri kita. Maka apabila kita berperilaku, tidak pandang pikir lagi, ya, kita ngikutin perasaan kita aja. Kalau kita tidak
dibimbing oleh sesuatu yang baik. Ini di antaranya di sini adalah agama. Menurut para ahli Islam, pengertian akhlak adalah perangai yang ada dalam diri manusia yang mengakar, yang dilakukan secara spontan dan terus-menerus. Akhlak di dalam agama kita, dalam agama Islam itu dibagi menjadi dua macam. Yaitu yang pertama adalah akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah contohnya adalah suatu karakter yang memiliki sifat penyabar, hormat menghormati, dan tenggang rasa, sifat sosial yang tinggi kepada sesama manusia. Jadi pada hakikatnya adalah sifat-sifat yang terpuji yang muncul pada diri kita. Makanya di sini kita berbicara ketika orang memiliki akhlak-akhlak yang baik yang terpuji ini tidak muncul begitu saja, tidak datang tiba-tiba, tapi ada proses, ya, ada proses di sini, ada penempaan. Apa penempaannya? Adalah penanaman nilai-nilai yang baik semenjak dini, yaitu dalam melalui proses apa? Pembelajaran, terutama adalah pembelajaran agama, yaitu dari sisi bagaimana kita belajar tentang memuliakan orang. Apa hukumnya? Apakah haram? Apakah dapat pahala? Apakah berdosa? Kan gitu. Di situ nanti kita paham, oh iya, ketika orang berbuat baik pada sesama, berbuat baik pada orang lain, pada hakikatnya dia telah melakukan suatu kebaikan. Berarti di situ adalah sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tentunya dicatat di sisi Allah sebagai amal kebajikan. Makanya dalam Islam kita disuruh, atau Allah Rasulullah bahkan hadisnya itu menyampaikan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya apa? Kita sebagai umat muslim adalah orang yang selalu memberi, bukannya meminta, bukan cuma ekonomi, ya, tapi apa, semua hal, ya, yaitu dalam pengetahuan, dalam keadaan sifat psikologi orang dan sebagainya. Kita harus memberikan, ya. Jadi sifat-sifat yang baik inilah, yang terpuji inilah yang diharapkan oleh agama kita, biar kita memiliki akhlak yang baik, ya, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, apa sih tujuan akhir yang kita capai adalah apa? Kita merindukan dunia ini dalam keadaan apa? Tenang, dalam keadaan turunnya yang namanya rahmat, termasuk mawaddah, ya. Itu adalah harapan setiap orang, bukan cuma dalam diri sendiri, dalam keluarga, tapi dalam masyarakat. Kalau itu udah muncul, akan menimbulkan ketenangan. Kalau orang sudah dalam suasana tenang, nyaman, tentram, apa yang terjadi? Tentunya mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang taat, ibadus sholihin. Kalau sudah seperti itu adalah Pak, itulah yang diharapkan oleh Allah, bahwa manusia Allah ciptakan tidak lain tidak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak bukan untuk apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Kebalikan dari akhlak mahmudah, yaitu akhlak mazmumah. Lawan dari akhlak mahmudah adalah akhlak mazmumah. Ini adalah akhlak yang tercela, yang dibenci, yang tidak diharapkan oleh Rasulullah, juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana kita memiliki sikap, sifat yang jiwanya atau hatinya sakit, penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Apa di situ? Di antaranya hasad, ya. Dia itu benci sama orang. Iri, ya, dengan orang lain. Itu nggak boleh. Kenapa itu nggak boleh? Karena ketika kita melihat orang lain mendapat kebaikan, maka akan ada rasa iri di hati kita. Yang pada hakikatnya itu dilarang oleh agama. Kenapa? Karena Allah memang sudah menetapkan rezeki pada makhluknya, pada manusia yang Allah ciptakan sesuai dengan rezekinya masing-masing. Kita sebagai manusia yang lain pada hakikatnya untuk apa? Melihat orang bahagia harus bagaimana? Bersyukur. Ya, bersyukur. Di sini kata syukur yang sering kita kadang-kadang kurang apa? Mencermati, kurang mengamalkan, ya.
Ketika kita bersyukur adalah apa? Barangkali di diri kita yang kita merasa lebih jelek, lebih buruk, kurang bagus dan sebagainya, masih ada yang lebih buruk dari kita, masih ada yang lebih terlantar dari kita, masih ada yang lebih susah dari diri kita. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ya, bahwa kita disuruh banyak-banyaklah bersyukur. Nggak boleh kita punya rasa punya hati yang sifatnya tadi hasad, ya, dengki sama orang lain, benci sama orang lain, ya. Apalagi penyakit jiwa kita, sakit hati kita, iri, ya. Iri ini sinyalnya nggak boleh kita juga, termasuk kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain yang kita nggak boleh iri, ya. Jadi pada hakikatnya di sini adalah kita belajar tentang memahami tentang ketauhidan kita, keyakinan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rukun iman kita percaya dengan iman yang keenam, yaitu dengan qada dan qadar. Kita percaya dengan takdir Allah dan ketetapan Allah, apapun yang Allah tetapkan pada diri kita. Ketika kita ikhlas menerima apa yang Allah tetapkan, walaupun di mata kita kelihatannya buruk, tidak enak dan sebagainya, kalau kita ikhlas menerimanya dengan sabar, itu menjadi sebuah amal kebaikan. Nilainya sangat plus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak menerima, akibatnya kebalikan nanti. Wa in kafaratum inna azabi lasadid. Orang yang kufur akan nikmat Allah, Allah akan ancam dengan siksaan yang amat pedih. Janganlah kita seperti itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi Pak Boring mengajak biar kita memiliki akhlak baik, kita memiliki akhlak yang mahmudah, ya, yang mulia, yang terpuji di sisi Allah dan di sisi manusia, di sisi Rasulullah terutama, ya, dan juga di sisi Allah. Kita nggak mengecewakan mereka. Kenapa kita sangat takut dengan Rasulullah, dengan Allah? Karena Allah sudah kasih tahu bahwa kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh cuma Allah dan juga Rasulullah. Apalagi kita tahu betul akhlak mulia ini adalah perjuangan Rasulullah yang disampaikan ke bumi, ke kita, untuk ngapain? Biar kita memiliki akhlak baik. Maka oleh karena itu saya mengharapkan dalam bulan Ramadan inilah nih, ya. Dalam bulan Ramadan kita tahu di dalam puasa ada dua hal. Ada yang sah puasanya, ada yang sah puasanya juga pahalanya. Orang yang memiliki sah puasanya doang, ketika berpuasa itu betul, tidak makan, tidak minum, tidak apalagi yang rokok gitu ya. Betul, dia dari pagi sampai sore dia tahan itu semua. Tapi dalam perjalanan itu dia memiliki hal yang membatalkan puasa. Misal bergunjing, ngomongin orang, ya, apalagi memfitnah orang, ya, bohong. Itu adalah membatalkan pahala puasa kita. Dan juga kita tahu semua ketika kita berbuat bohong, ketika kita berbuat fitnah, akibatnya besar bagi orang lain, sangat mencelakakan bagi orang lain, sangat menyakitkan bagi orang lain. Oleh karena itu kita dilarang, ya, ketika kita ngomongin orang, bergunjing, berbuat kejelekan orang lain, kalau orangnya dengar apa yang kita omongin, sangat sakit hati dia. Maka Rasulullah sangat mengecam, jangan sampai seperti itu. Karena ketika orang yang gemar ngomongin orang lain, berbuat ghibah, itu bagaikan kayu bakar, ya, yang dimakan oleh api. Maksudnya apa? Pahala kita habis, ya, pahala kita habis nanti di akhirat. Untuk apa? Membalas tuh, ya. Kita dulu buat banyak dosa, kemudian pahala kita dibagi buat orang lain yang kita omongin tadi. Itu nanti di akhirat. Di dunia orang tadi jadi susah dan sebagainya. Ya, maka dengan bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang baik, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan atau waktu masa training kita yang sekarang kita jaga betul-betul hidup kita. Lisan kita jaga, mata kita jaga, jangan sampai batalkan puasa, ya kan? Apalagi tangan kita,
semuanya panca indera kita jaga. Kemudian setelah bulan puasa selesai, bulan Syawal selesai, tetap kita lakukan terus. Karena itulah amal kebaikan yang Allah ridho, yang Rasulullah juga suka. Jadi bukan kebalikannya. Jadi kita jadikanlah momentum Ramadan ini betul-betul membawa kebaikan bagi diri kita. Betul-betul setelah lulus dari bulan puasa ini bukan cuma takun doang kita, juga memiliki akhlak yang mulia. Ya, maka bergembiralah kita sebenarnya pada hakikatnya sebagai muslimin. Bulan puasa ini bukan sesuatu yang menyakitkan, menyusahkan, menyengsarakan, tetapi adalah sesuatu yang sangat baik bagi diri kepribadian kita dalam hidup kita. Dari segi kedokteran saja jelas, orang yang memiliki perasaan yang jelek, yang buruk di hatinya, ternyata mengakibatkan banyak penyakit pada diri manusia itu sendiri. Ya, penyakit-penyakit yang kita lihat misalnya, nauzubillah, seperti kencing manis, tensi darah, ya, dan sebagainya, ternyata asalnya datang dari hati kita. Betul kata Rasulullah bahwa perilaku kita, baik buruknya, jeleknya tingkah laku kita adalah tergantung dengan segumpal daging yang ada di dalam dada kita. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik juga. Kalau kita dengar para guru, para kiai menyontohkan, contohnya misalnya kendi. Kendi ketika diisi dengan air apa aja rembesannya sama. Kita isi dengan air bunga mawar akan wangi. Tapi kita isi dengan apa misalnya lagi, dengan sirup, akan rasanya seperti itu kan rembesannya. Jadi hati kita ini, ya. Maka marilah pada bulan puasa ini betul-betul kita jaga segumpal daging itu, maksud Rasulullah adalah hati kita. Kita jaga betul-betul, ya. Bahkan belum lama saya dapat ngaji dari guru saya, dicontohin itu sederhana. Pada zaman Rasulullah, Umar bin Khattab 2 kali dikatakan adalah orang ahli surga kata Rasulullah. Tapi ketika di Madinah ada sahabat muhajirin, ada sahabat ansor, ya. Ketika mau datang Rasul bilang, awas ada ahli surga akan datang. Dilihat orangnya datang biasa-biasa aja, megang-megang sendal, salam Rasulullah. Besok begitu lagi Rasulullah mengulang-ulang. Rasulullah tahu akan datang itu orang ahli surga pada majlis kita, ya. Karena Rasulullah waktu itu sedang mengajar. Maka sahabat yang namanya Ammar bin As, ya, dia penasaran sampai dia minta ngajak nginep ke tempat sahabat ini. Ketika beliau nginep, ya, bermalam, beliau intip apa sih kemuliaan sahabat ini, ibadahnya, sehingga Rasulullah sudah menjamin beliau adalah salah satu orang ahli surga. Ya, pada tengah dari pagi sampai siang sampai malam. Ketika malam, sahabat Rasulullah yang tadi nginep sampai intip, apakah dia akan sholat tahajud? Ternyata enggak juga. Ternyata sholatnya ibadah standar aja, taat aja kepada Allah dan Rasulullah. Ketika ditanya amalan apa yang kau punya sehingga Rasulullah mengatakan kau ada salah satu ahli surga, ternyata apa? Hatinya dia. Hatinya selalu husnuzon, ya, pada saudaranya. Siapa saudaranya? Kaum muslimin, ya, kawan-kawannya, tetangganya, apalagi keluarganya. Ya, ini salah satu bukti betapa baiknya, betapa perlunya kita menjaga kebaikan hati kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, mari sama-sama, ya, termasuk diri saya Al-Fakir, mudah-mudahan saya juga bisa, ya, untuk lebih meningkatkan, ya, kebaikan-kebaikan ini menjadi suatu amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sudah mengingatkan bahwa belum sempurna iman seorang muslim sebelum akhlaknya baik, ya. Innam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah sudah mengingatkan, ya, sesungguhnya sempurnanya iman kita seorang muslim apabila akhlak kita bagus, akhlak kita baik. Oleh karena itu, janganlah kita remehkan. Bahkan para ulama, para mu'alimin sangat sedih kalau dia bercerita, ya, kalau bangunan megah, bangunan mewah, ketika gempa rubuh, ya, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun bisa dibangun lagi. Tapi ketika akhlak sudah rusak, akhlak sudah hancur, susah untuk membangunnya, nggak gampang, nggak mudah. Oleh karena itu,
marilah kita mulai dari diri kita. Ya semuanya. Kita berusaha menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kepada ayah bunda kita, jangan lupa kita hormat dan ta'zim, muliakan dia. Ya, jangan pernah kita menyepelekan dia. Juga dengan guru-guru kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Janganlah kita menyepelekan mereka. Ya, karena kita pada hakikatnya di sisi Allah itu semua adalah sama. Allah sudah ingatkan juga innama akramakum indallahi atqakum. Itu Al-Qur'an. Sesungguhnya kita semua adalah sama di sisi Allah. Tapi membedakan kita adalah di sisi Allah adalah takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berharap setelah pelajaran ini semuanya bisa mengambil hikmahnya, semuanya bisa mengambil suatu pelajaran dan dapat merubah yang tadinya sikap tidak baik menjadi sikap yang baik. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan dari saya. Yang pertama, silakan saja kamu bedakan apa arti pengertian dari akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, ya. Jelaskan. Kemudian yang kedua, coba berikan contoh, ya. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, mana contoh akhlak mahmudah dan contoh akhlak mazmumah. Yang ketiga, saya berharap kamu juga bisa menerjemahkan apa artinya akhlak. Ya, dari saya cukup itu, ya. Mudah-mudahan kamu dapat mencermati, kemudian dapat menjawab dengan baik. Kamu jawab silakan di kelas daring, ya silakan. Dari saya, tentunya saya yakin di sana sini banyak ada kata-kata yang kurang tersusun, materi kurang sempurna. Tentunya saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana videonya? Udah paham kan? Kalau ada kata-kata yang menurut kalian nggak paham, silakan tanyakan langsung ke wali kelasnya. Jika sudah, silakan kalian kerjakan di Google Classroom. Tetap semangat ya. Jangan lupa videonya di subscribe, di share, dan like. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.